Di tahun 2023 ini kuat di Roh Kudus memberikan impresi kepada saya tentang raja. Katakan raja. Raja. Saya sedang berhadapan dengan raja-raja ini. Oh, amin, Dad. Saudara agak sulit bilang amin karena saudara selalu melihat mana mungkin raja itu harus ada di istana kan? Ya. Raja itu harus ada di tempat-tempat yang luar biasa. Tapi coba saudara buka dulu ayat ini. Ini saya coba membawa saudara kepada apa yang mau Tuhan. Roh Kudus mau. Ayat ini saya baca kemarin saudara di Mazmur. Coba buka. Saya sementara nyanyi tadi saya cari lagi saudara. Saya start. Mazmur 21 ayat 7. Haleluya. Ini monitornya sudah di pinggir. Musik bisa lihat ya. Saya harapkan infokus kita ini sudah bisa dikasih turun, taruh di situ ya. Oh iya. Minggu ini sudah ada di depan. TV ini biar buat singers. Jadi ada di depan situ supaya saya fokus ke kamera itu. Kok saudara mungkin kok ada gereja kayak gini? Ini bukan sekedar agamawi, ini udah rumah saudara. Saudara nggak usah berpikir aneh-aneh kalau saya mau kemana. Yang pasti saya nak menyesatkan saudara. Allah kalau menciptakan sesuatu itu langsung bicara, tidak mikir. Katakan Allah. Allah. Kalau dia mau menciptakan sesuatu, dia langsung berkata aja. Dimensi rasuli seringkali disalah mengerti. Karena dia ngomong aja saudara. Dua saudara, tetap terbangun atau mau keluar itu kan? Iya. Aminnya nggak ada. Iya. Haleluya. Haleluya. Saudara kalau sudah bawa mobil ke bengkel, saudara nggak usah mikir. Yang mikir itu yang punya bengkel. Saudara laporkan kerusakannya. Kalau saudara ke dokter, kalau sudah ditemukan sakitmu nggak usah protes. Ya, oke. Silakan duduk. Yuk kita baca ayat ini, yang saya takut hilang. 21 ayat berapa tadi? Yang ada kata raja di mana? Nah ini. Sebab, ayo kita baca 2-3. Sebab raja, saudara mengerti ayat ini? Sebab raja percaya kepada apa? Dan karena kasih setia yang maha tinggi ia tidak goyah. Saudara gak budak di tempat ini. Saudara adalah raja. Tetapi yang mengesahkan kita jadi raja ini bukan sebuah pelantikan. Gimana itu? Coba. Matius berapa? Mazmur berapa ya? Ada kesaksian, ada testimoni, the power of testimony, bukan kesaksian cerita perjalanannya, langsung firman apa yang dia dapat. Saya tadi sempat ngomong sama anak rohani yang dari Timika. Di mana itu? Katakan raja. Mazmur berapa itu ya? Sion itu tempat dilantiknya raja-raja di mana? Saya search lagi ya. Cici siap-siap ya. Ini tiba-tiba yang saya baca tadi malam muncul saudara. Saya nggak bisa. Oh iya, saya tahu pasti suset kalau ada selesai. Tempat ini harus jadi Sion. Tempat ini harus jadi Eden. Eden itu dua saudara. Eden rohani dan Eden jasmani. Sebenarnya waktu Tuhan menciptakan, katakan menciptakan, Eden itu ada di bumi. Kalau sekarang itu ada di Timur Tengah. Ada sungai Tigris, ada sungai Efrat. Tetapi itu sudah jasmani, rohaninya sudah diangkat. Saudara paham atau tidak? Ya. Coba saudara lihat ya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Ini kan nubuat tentang Yesus kan. Anak-anak muda harus lihat ke sini supaya mentalmu itu kalau engkau tahu raja, cara pergaulanmu seperti raja. Bukan seperti orang gembel, bukan seperti orang yang suka-suka. Kalau saya mau pacaran suka-suka saya, Dedi mau apa? Itu mentalnya bukan raja. Saudara bersyukur ada pesan-pesan Tuhan dari firman ini mengarahkan saudara. Apa itu? Mengarahkan itu apa? Apa? Direction, mengarahkan saudara kepada hal yang benar. Haleluya.
Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ini kuat saudara. Tetapi saya mau beritahu, kedatangan Yesus itu, katakan kedatangan Yesus itu, firman yang jadi manusia. Katakan Sion. Sion ini tempat approval. Saudara harus nangkap ini ya. Sion itu bukan nanti saudara mati, baru saudara masuk surga disebut Sion. Sion itu ada di bumi, itu spiritual stage. Kota Allah yang kudus. Yerusalem baru. Saya ganti sorong baru. Katakan SCB baru. Sekarang saya bilang SCB saudara nggak pusing. Yang di awal ini saudara nggak usah mikir. Nanti saya yang mikir. Karena kita tidak sedang membangun organisasi. Kita sedang membangun untuk sebuah agenda dan tujuan Tuhan. Belum amin semua ini. Ternyata Sion itu tempat pelantikan raja-raja. Coba mulai dari ayat 1. Ayat 1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Kalau kita mengerti hikmat Allah, semua rancangan iblis menjadi keuntungan bagi kita. Ingat, Yesus tidak mati hasil pembunuhan. Tetapi itu rancangan Bapa di surga. Yudas, tentara Romawi, ahli-ahli Taurat, mereka hanya berakselerasi dengan skenario agungnya Allah. Tetapi Yudas dan kawan-kawannya tidak ada saham atas kematian Yesus. Katakan amin. Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, tidak ada andil. Tahu andil? Tahu saham? Apa itu? Ikut terlibat. Tidak ada seperti saudara, oh Yesus mati itu bersyukur karena ada Yudas. No. Yusuf sukses itu karena ada sahamnya, kakak-kakaknya menjual dia. Gak ada. Semua sudah diprogram Tuhan. Karena yang menaruh mimpi di dalam Yusuf bukan bunga tidur dari Yusuf. Ingin menjadi perdana menteri, orang hebat di Mesir. Tapi Tuhan yang sudah menaruh mimpi itu. Seringkali mimpi Tuhan itu membuat Yusuf egois. Seringkali saya pun mimpi yang Tuhan taruh itu membuat kita egois. Belum waktunya cerita, kita cerita. Betul atau tidak? Belum waktunya cerita, itu egonya Yusuf. Dan egonya itu masih terus diproses. Termasuk yang namanya pendeta Tommy, egonya masih diproses. Bukankah ketika Yusuf dimasukkan di dalam apa? Sumur kosong, mereka bisa mencuri jubah Yusuf yang maha indah yang diberikan ayah Yakub kepadanya. Silakan Anda bisa curi semua hal-hal lahiriah. Tapi mimpi yang Tuhan taruh tidak bisa dicuri. Saya harus buang mimpi saya. Saya harus ambil mimpi yang Tuhan taruh. Mimpi itu tidak bisa dibatalkan oleh egoisnya Yusuf. Karena Yusuf perlu terus diproses. Saudara dan saya tetap diproses di rumah Tuhan. Jangan penyakit yang memproses kita. Jangan masalah yang memproses kita. Harus firman yang memproses kita. Masalah tidak membuat engkau dewasa. Yang membuat engkau dewasa adalah makan firman dari rumah Tuhan. Tadi saya iseng sama Pak Jeki. Mana Pak Luther? Duduk di depan, di belakang saya. Harus majelis-majelis di belakang saya. Jadi saya punya majelis botak sekarang nanti. Telisa Falas. Jangan senang dulu karena saya suka ngomongnya tanpa berpikir. Seperti Tuhan menciptakan sesuatu ngomong tanpa berpikir.
Saudara nangkap firman nggak usah mikir. Ah ini pasti sesat ini. Pikiranmu nak mampu cerna firman. Katakan wortel. Nggak usah dipikir. Makan aja, masuk. Nanti wortel dia akan mengirim vitamin A ke matamu. Firman tangkap saja, nanti firman yang akan mengerjakan hidupmu. Roh Kudus tidak bisa kerja tanpa firman. Haleluya. Jadi raja-raja dunia bersiap-siap. Raja-raja dunia ini bukan berarti Raja Thailand, Raja Inggris, bukan. Raja-raja ini saudara, orang-orang pembesar. Raja iri, raja kompromi, raja mabuk, raja pacaran, sedang bermufakat untuk menjatuhkan raja-raja yang dilantik di Sion. Kalau raja di atas segala raja yang melantik raja di Sion, mana bisa digagalkan? Saudara paham atau tidak? Jadi nangkap firman aja, yes, gak usah mikir. Nanti firman kalau dia udah masuk seperti wortel, masuk ke dalam lambungmu, dia akan mengerjakan matamu yang kekurangan vitamin A itu. Saudara haus? Selidiki dulu air ini. Air dari rumah Tuhan pasti bersih. Kalau ibu bapakmu di rumah sudah masak, dia sudah taruh di meja, di lemari kan. Saudara pulang sekolah jam 2, ibumu gak ada, apa tunggu? Mamamu pulang dan tanya, Ma ini pakai racun atau enggak Ma ini? Kalau saudara tahu itu rumah, saudara gak mencurigai lagi. Kalau saudara tahu ini rumah Tuhan, saudara gak mencurigai lagi. Siapa yang tahu ini rumah Tuhan untuk dibangun? Stop kelilingan. Kalau nggak rasa ini rumah, saudara bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya keluar dari rumah ini. Supaya ada orang yang akan masuk di rumah ini. Ada banyak gedung gereja di luar, tapi belum tentu rumah. Saudara yang masuk keluar di sini, mending keluar satu kali. Supaya tempatmu itu diduduki orang yang betul-betul mau jadi anak di rumah ini. Saya bicara ini nggak emosi, saudara. Ini waktunya kita tidak membangun jumlah. Ini membangun anak-anak Allah yang dewasa. Yesus ditinggalkan 5.000 orang, dia nggak peduli. Yang penting 120 orang yang di loteng Yerusalem yang siap dibangun untuk menuju tujuan agenda Tuhan. Silakan duduk. Yang tidak berdiri itu masih ragu-ragu dengan saya. Ya saya ajak satu kali berdiri semua dan katakan yes. Belum ada, semua harus berdiri. Anakmu digendong berdiri, yang saya suruh berdiri terus ya. Paksa sampai. Silakan duduk. Wow. Saya bicara apa? Firman. Katakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat. Mau pembesar di organisasi, pembesar dimanapun, bermufakat melawan orang yang diurapi. Tunggu tanggal mainnya. Saudara pikir ada sahamnya Yudas di situ? Saudara pikir ada sahamnya saudara-saudara Yusuf, dia jadi Perdana Menteri? Tapi satu kali kelak, saudara-saudaranya akan cari makan ke Mesir. Satu kali kelak rumah Tuhan akan orang cari karena ada makanan di sana, ada makanan firman di sana, bukan karena promosi, tetapi ada kebenaran yang memerdekakan orang-orang percaya. Ini waktunya gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Dengar anak-anakku dimanapun engkau berada, engkau akan melihat gunung rumah Tuhan akan menjadi sasaran bangsa-bangsa. Kalau engkau dari Sion, mungkin engkau tidak dilantik oleh raja-raja dunia, tapi raja di atas segala raja. Di Sion tempat pelantikan kita. Di Sion gunung rumah Tuhan. Saudara akan berbeda hidupmu di domain. Engkau akan berkata, beda hidup saya. Karena hidupmu sudah dikerjakan dari dalam. Bukan dikerjakan dari apa kata orang, tapi firman yang dilepaskan. Oleh pelayan kasih karunia engkau menangkap firman. Firman itu akan bekerja. Yesaya 59, silakan duduk.
Tidak ada usulan. Saya mau bawa perahu ini kemana, itu tergantung nakodanya. Tidak ada rapat. Ada yang protes? Ini waktunya. Kalau terlalu banyak pesawat delay, cari pesawat yang tidak delay. Ayat di mana itu firman? Kalau hujan dan air dia mengerjakan tugasnya, masa firman itu salah, saudara? Saya pun tidak cari-cari jabatan, tidak. Kasih karunia ada yang menawarkannya. Haleluya. Tapi bukan sekedar pelantikan dari sebuah organisasi. Tapi kita harus tahu, saudara mendengar firman di rumah Tuhan, firman mengerjakan kau tanpa sadar engkau sedang di-approve. Dibentuk menjadi anak Allah dewasa. Kok gak stres lagi menghadapi tantangan? Karena kalau saya dapat jabatan, baru posisi rohani saya gak naik. Oh, kesombongan akan terjadi. Saya akan jadi seperti apa tadi, raja-raja bermufakat untuk menjatuhkan orang-orang yang diurapi. Banyak sekarang orang setelah dapat pemimpin di tingkat RT, RW, maaf Pak RT. Pak RT, maaf Pak RT. Ada 2 Pak RT di sini. Haleluya. Pokoknya tenang aja Pak RT. Rumah Tuhan akan bawa kita semakin laju. Perlu RT kita naikkan tingkat jadi RW. Supaya kita bisa rica-rica dorang. Amin. Saudara lihat di sini ya. Kalau hujan dan salju diciptakan oleh apa? Oleh firman. Saudara paham atau tidak? Seperti hujan dan salju turun dari langit. Dan tidak kembali ke situ. Melainkan apa? Kalau salju dan hujan yang diciptakan oleh firman, dia mengerjakan tugasnya. Jangan anggap enteng dengan air, saudara. Banyak rumah mahal di kota Sorong mulai dijual murah karena banjir. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah. Mama Mia kasih rumah saya di gunung. Wow. Duduk sambil ngopi di situ. Wow. Kita akan bikin 6-7 kamar. Wow. Saudara ikut dong, wow dong. Supaya anak-anak rohani yang dari Manado datang tinggal tidak perlu masuk hotel. Katakan wow. Apa sih tujuan kita membangun banyak kamar? Bukan untuk kita. Di atas itu kita mundur 4 meter saja dia punya balkon. Di belakang itu lagi kita bikin kamar representatif hotel. Nama hotelnya Calm Hotel. Ada yang mau protes? Nih, ada yang, Dad kasih nama saya, ini saya ajar kalian, saudara. Katakan salju. Kita tidak mengenal musim salju. Saya pernah ke Amerika, kalau Ibu Titi kemarin fotonya, lain kali ajak kita lah. Di Swiss itu ya, ada gunung salju ya. Saya pernah ke Freeport, ada gunung salju abadi di sana. Di Grassberg ya. Saya 2 kali ke sana tapi tidak sempat. Mereka sempat lihat, Pak Tommy mau naik lagi, dingin saya tidak mampu. Jadi Papua ini mau cari salju ada, mau cari emas ada, amin. Mas Bambang, Mas Widodo, Mas Daud, Mas Kendi, amin. Katakan hujan. Katakan jangan anggap enteng dengan hujan. Air saudara tahu itu hati-hati, kalau fondasi saudara nggak kuat dia akan di hujan air itu akan mengerjakan tugasnya. Salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Artinya dia mengerjakan tugasnya sebagai hujan dan sebagai salju. Kemarin saudara tahu, jam 12 malam ya. Itu angin, saya kan nggak tahu. Saudara tahu semua seng kita dari ujung ke sini sampai di situ lepas. Kalau tidak langsung dikerjakan dia akan efek domino. Tahu efek domino? Dia lepas, semua lepas. Akhirnya plafon kita rusak. Saya telepon di bawah, mana Reki kerja? Kembali. Nah, kembali tetap saya pecat saudara. Mereka nggak tahu. Saya langsung kerjakan. Alan yang tidak biasa panjat ini karena perkataan saya. Dia kan bukan tukang biasa ketinggian. Kalau Max, Pak Lukas itu biasa. Reki juga tukang, tapi takut ketinggian. Menang badan besar itu, tapi kalau ketinggian tutup fore di atas gini ya. Itu menang badan gede aja. Iya betul. Kalau Rizky, Alfon, Damanik itu sudah biasa naik di atas bocor-bocor mereka tempel.
Padahal mereka itu takut ketinggian karena perkataan saya ini mengandung kuasa, saudara. Pak Daud kemarin lepas semua nih seng Pak, sudah terangkat setengah. Saya gerakan semua punya alasan, tidak ada mesin, toko tutup, tinggal di sini. Saya cari 5 menit dapat Pak. 5 menit saya dapat, pergi ke Pak Freddy, tidak ada alatnya. 5 menit saya pergi ke Gunung Jupri situ, dapat semua, gratis lagi Jeff. Karena yang punya toko besi itu teman saya, Pak David Talo. Ini anak-anak ini kalau nggak disentak dengan perkataan dong, memble saja. Penglihatan mereka dengan saya bisa. Kalau itu kita satu nggak tutup, efek dominonya, atau efek domino, angin hantam lepas semua ini. Perkataan saya mengandung kuasa. Padahal Alan mungkin dia sudah takut, tapi dia takut ngomong, dia kerja aja. Saya bilang jangan lihat ke bawah, hantam terus. Selesai saudara. Firman itu kan word, perkataan. Kalau hujan, salju saja mengerjakan tugas kan, masa firman dia nak mengerjakan? Tapi dalam hal ini salju dan hujan membuat subur. Dan menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan, memberikan apa? Benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau apa? Benih jangan dimakan, roti dimakan. Saudara, kunci diberkati, benih itu ditabur, roti dimakan. Tapi kita hantam semua, artinya sorodo. Makanya hidup saudara menderita. Tuhan taruh kuat dalam hidup saya waktu sebelum ada memasuk 2023, saya taruh di Facebook kan. Pekerjaan firman dan roh akan mengerjakan kita dan menata hidup kita. Menata apa? Jadilah gelap, jadilah terang. Tohu fabu, kacau balau, jadilah apik. Betul atau tidak? Baru apa yang ditata? Waktu. Apalagi ini kita tuh, hubungan. Hubungan apa? Suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan bapak rohani dengan anak-anak rohani. Tata apa? Finansial kita. 3 ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tata waktumu. Kalau engkau sudah tata waktumu saat kita bertemu di puncak di gunung rumah Tuhan, tidak ada alasan lagi. Saya nggak liburan loh. Mom yang liburan. Di Bandung ditraktir sama Lino dan Elia. Mau minta di saya, nih uang saya untuk tujuan Tuhan. Tapi saya nggak pelit loh. Ada anak rohani satu keluarga saya bayarin tiket. Betul nggak Pak Daud? Betul Ibu Nuga? Udah mati cinta uang. Yang dikumpul 22 juta nggak cukup. Saya tahu uang di mana. Denny Sayo mana? Dari rumah kalian, masih capek ya. Saya tahu seperti Papa Didit bilang, tempat uang itu kita harus tahu. Saudara capek tidak ada uang, makanya stres hidupmu. Kalau kita bergerak dengan agenda Tuhan, finansial kita ditata. Hubungan kita ditata. Yonas, hubunganmu harus ditata kembali. Jawab amin. Segera lapor. Ini sudah tahun depan ya. Jangan kau macam-macam ya. Israel jangan kau macam-macam ya. Kan kemarin dia ngomong 2022. Ini sudah 2023. Jadi kau macam-macam yang saya kau. Tapi lagi selesaikan rumah kan. Jangan gue yang kepala katakan amin. Saya sedang mengerjakan saudara ini. Apa yang ditata? Waktu kita ditata. Katakan waktu kita ditata. Apalagi yang ditata? Hubungan. Saudara akan melihat rumah Tuhan akan membentuk. Saya tidak anti seminar wanita, pria tidak ya. Kita pernah melewati semua itu. Tapi kalau seminar itu jadi kontemporer, oh tunggu ada KKR baru pulih, tunggu ada seminar. Padahal firman di rumah Tuhan ini terus memulihkan kita. Kalau kita ada di ruang dan waktu, katakan ruang dan waktu. Saudara lihat ini, salju di atas kan? Betul kan, di langit kan? Dia harus turun di mana? Di bumi, di ruang dan waktu kan? Katakan amin. Baru dia gerak, firman kan itu sudah ada kan, kekal firman itu kan?
Dia harus turun baru dia mengerjakannya. Firman sudah ada di rumah Tuhan, dia harus turun ke bejana hatimu. Harus orang yang menulis di loh hatimu, baru firman itu kerjakan kita dari dalam. Tahu gak lagu saya, Mei? Jauh lebih besar. Bobby tahu gak? Mei tahu ya? Jauh lebih besar dari yang ku doakan, jauh lebih besar dari yang ku pikirkan. Itu yang Dia sediakan bagiku dan bagimu, jauh lebih besar dari yang ku harap, sesuai kuasanya yang bekerja. Jadi firman itu bekerja dari mana? Firman-firman betul mengerjakan saya selama di Prigen, mengerjakan ego, kesombongan saya dikerjakan Tuhan. Yusuf walaupun sudah dapat mimpi dari Tuhan masih dikerjakan oleh firman. Kalau hujan dan salju saja mengerjakan tugasnya, apalagi firman. Ayat 11. Haleluya. Makanya tangkap firman dulu supaya dia kerjakan. Kalau ada firman di rohmu, Roh Kudus akan menolong saudara. Bohong orang yang dipimpin Roh Kudus baru malas dengar firman. Bahkan firman itu ada di mulutmu. Perkataan kita bukan perkataan sembrono lagi. Demikianlah firmanmu. Firmanku yang keluar dari apa? Ia tidak akan apa? Kalau kita bandingkan dengan ayat 10, kalau saja salju dan hujan itu apa sih? Air. Salju juga jadi air. Hei, katakan amin. Hujan juga jadi air kan? Awan itu air, saudara. Betul atau tidak? Kalau dia jadi air, seperti firman yang kami lepaskan, firman itu adalah Allah. Dia akan menjadi air kehidupan dalam hidupmu. Dia akan mengalir dan memancarkan air-air kehidupan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Hari ini saya lepaskan profeti kepada anak-anak rohani. Dimanapun engkau berada, firman yang keluar dari mulut Allah di rumah Tuhan ini akan membentuk hidupnya, sehingga semua rancangan Allah di dalam hidupmu tidak bisa digagalkan lagi. Oh, hari ini akan terlaksana. Bahkan saya beritahu, tidak ada penundaan lagi. Firman akan segera, firman akan bersegera, sehingga kita di cleansing. Yusuf jadi Perdana Menteri, tidak ada hambatan lagi. Katakan amin. Firman mengerjakan Yusuf. Bahkan dia sempat egois kan, waktu dia bisa mengartikan mimpi, sehingga kalau Yusuf berpesan begini, ingatlah akan aku kalau engkau sudah dekat raja. Itu masih ego. Tuhan menggenapi mimpinya tanpa intervensi tangan manusia. Silakan duduk. Batu itu tidak dari sentuhan tangan manusia. Katakan amin. Saudara mau firman digenapi? Mazmur 2. Tiba-tiba kata raja ini kuat. Katakan raja ini kuat. Supaya saudara ngerti, kita ke 1 Petrus 2 ayat 9 dulu ya. Oh keren ini, katakan keren ini. Saudara gak usah takut dengan raja-raja dunia. Raja-raja bukan berarti saya mengajar saudara melawan pemimpin, tidak ada. Ini bukan raja-raja bicara pemerintahan, tidak boleh. Pemerintah harus dihormati. Katakan amin. Saudara bayar pajak itu baik. Saya selalu bilang sama Deki, motor, mobil, pajak rumah saya bilang bulan Mei itu habis jatuh tempo harus dibayar. Jadi rumah saya itu di atas itu bayar pajak. Motor semua bayar pajak. Mobil bayar pajak. Mobil saya sudah jadi PB itu bayar pajaknya hampir 20 juta saudara. Balik nama, berkasnya dicabut di Jakarta, itu bayar. Pembayarannya semua resmi. Kan pakai apa itu? Kiris. Apa itu?
Ditransfer semua resmi. Jangan berkata punya motor baru nggak urus SIM, harus urus SIM. Harus bayar pajak, amin. Kita ini terlalu dimanjakan di Papua, ada pemutihan. Sekarang nggak usah, tunggu ada pemutihan. Bayar, saudara pasti diberkati. Berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya. 1 Petrus 2, katakan raja. Tetapi kamulah apa? Saudara tahu bangsa itu, satu bangsa dilahirkan oleh satu orang. Kalau perjanjian lama, nama-nama kota itu nama orang. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang apa? Kenapa saudara bilang imamat rajani? Karena Yesus adalah imam besar agung. Dia sudah masuk, katakan amin. Saat operasi keimamatan besar itu Melkisedek adalah Yesus. Beroperasi sampai hari ini. Jadi di mana kita pun berada, efek darah daripada Yesus itu nyata buat hidup kita. Karena dia sudah memasuki tabernakel yang bukan buatan tangan manusia. Dan hidupmu adalah tabernakel. Katakan amin. Saudara itu hasil rancangan Allah sebelum dunia dijadikan. Katakan amin. Jadi waktu Yesus masuk, dia membuat pathway. Katakan amin. Zaman perjanjian lama cuma imam besar agung yang bisa ada di ruang masuci. Tapi zaman saat ini nggak ada batas lagi. Haleluya. Waktu Yesus mati di kayu salib nggak ada lagi. Semua sudah jadi satu. Asal saudara percaya Yesus. Waktu saudara percaya Yesus, Yesus sudah membuka jalan. Katakan sudah membuka jalan. Katakan dia adalah imam besar kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Jadi waktu kita percaya Yesus lahir baru, kita pun memiliki DNA raja. Kita harus memiliki DNA apa? Imam. Zaman perjanjian lama orang Israel cuma ada di mana? Halaman. Apa yang menerangi halaman? Bisa kena hujan? Bisa kena matahari? Betul? Benda apa yang meneranginya? Saya tanya, matahari apa cuma orang Israel yang menikmatinya? Bangsa bukan pilihan Tuhan bisa menikmati matahari. Haleluya. Masuk ke ruang kudus, apa yang ditemukan? Meja roti, kaki dian, mesbah dupa, bukan? Di situ hanya siapa yang masuk? Imam-imam. Tapi yang bisa masuk setahun sekali ke ruang Maha Kudus. Katakan di ruang apa tadi? Ruang kudus yang meneranginya apa? Bukan matahari. Kaki dian. Kaki dian dan meja roti, firman dan roh bekerja, ada mesbah dupa. Ada true worshiper, orang-orang yang berkumpul. Saudara, saya mau beritahu, Yesus waktu mati di salib, tirai itu terbuka. Waktu engkau percaya Yesus, engkau pun bisa masuk ke tempat di mana Yesus masuk. Waktu Yesus membawa, dia kan mati di kayu salib, bukan? Katakan amin. Dia mati sebagai manusia seutuhnya. Hei, katakan amin. Dia punya tubuh, namanya tubuh apa? Dia punya roh, namanya apa? Dia punya pikiran, namanya apa? Dia tidak mengenakan kealahannya. Katakan amin. Bapa dan Roh Kudus meninggalkan dia. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan. Haleluya. Yang membuat Yesus keluar peluh darah itu bukan karena ditinggalkan murid-muridnya. Karena dia tahu Bapa yang mau meninggalkan dia dan Roh Kudus meninggalkan dia. Saudara, ditinggalkan uang, ditinggalkan orang tidak masalah. Masalah itu kalau Tuhan yang tinggalkan kita. Ulangi. Ditinggalkan kawan-kawan, tidak masalah. Ditinggalkan 5.000 orang. Yesus ditinggalkan 5.000 orang kan? Yang akhirnya cuma sisa berapa? 120 orang di loteng Yerusalem. Pendeta sekarang ada orang kaya keluar dari gereja stres. Masalah bagi dia.
Setelah saya tahu kebenaran ini, kalau saudara ada orang kaya di sini, mau keluar, enggak masalah bagi saya. Kenapa saudara sulit bilang amin? Karena belum kaya, amin. Haleluya! Masuk ke ruang kudus. Di halaman penerangnya apa? Saudara tidak boleh keluar gereja ini. Saudara bilang, orang yang tidak percaya Yesus, kamu tidak boleh menikmati matahari. Dia bilang, kau gila. Hujan ini Tuhan Yesus kita yang ciptakan, benar. Tapi itu orang semua di alam bisa menikmatinya. Kalau kekristenanmu hanya bisa menikmati jemur baju di matahari, orang nak kenal Tuhan pun melakukan. Saudara paham ini? Saudara harus masuk ke mana? Ruang kudus. Bukan matahari yang meneranginya. Firman dan roh. Baru ada mesbah dupa, penyembahan di sana. Saudara menjadi true worshiper. Baru saudara bisa masuk ke mana? Ruang Maha Kudus. Yang membuat saudara bisa masuk ke situ. Bukan perpuluhanmu yang besar. Bukan kependetaanmu. Bukan ketua wilayah, ketua RT, ketua RW. Tapi dia patsway-nya. Dia sudah membuka jalan. Jadi fokus kita hanya berkata, thank you Lord. Terima kasih firman sudah jadi manusia. Supaya kami bisa menembus tempat di mana Engkau berada. Itu bukan tunggu mati. Saudara mau tempat itu? Yohanes 4 ayat 24. Dialog Yesus dengan wanita Samaria. Di mana dia berkata, oh penyembahan kami di sini, sebelum di sini. Coba ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Saudara lihat, selalu penyembahan itu selalu berdasarkan yang dilihat. Saudara paham itu? Hati-hati loh. Kalau saudara ikut Yesus, mau menyembah Yesus, karena ada benda yang menjadi jawaban doamu, baru engkau menyembah Tuhan. Penyembahanmu gak murni. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Artinya terlihat mata gitu loh. Seringkali uang saudara bisa sembah dia. Uangnya itu benda mati, tapi di balik itu ada mamon. Ada spirit mamon di sana. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Bukan nanti kata Yesus. Bahwa apa? Bahwa apa? Bukan penyembahan. Bukan lagu penyembahan. Lagu cepat, lagu pendek. Lagu penyembahan. Saudara bisa nyanyi lagu praise dengan sikap penyembah. Katakan amin. Karena penyembah di sini menuju kepada pribadi orang itu. True worshiper-nya. Katakan, akan datang. Sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah apa? Benar. Akan menyembah Bapa di dalam apa? Sebab Bapa menghendaki apa? Penyembah-penyembah demikian. Jadi penyembahan itu tidak saat kita kumpul secara corporate di gereja ini. Kalau engkau penyembahan, engkau memasak buat suami anak-anak engkau, itu penyembah. Engkau di kantor lagi kerja, engkau penyembah. Siapa yang membuat semua itu? Kristus. Siapa yang membuat semua selubung tirai-tirai itu terbuka? Kristus. Dia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Di mana ayatnya? Ibrani, buka len. Saudara saya kemana-mana ya. Tiba-tiba kita sudah perjamuan, saudara paham. Ini ternyata rahasia berabad-abad. Di mana itu? Tulis satu, pakai HP saudara saya. Satu kali. Ketik di Ibrani satu kali. Nah itu kan. Saudara pakai HP cuma tahu SMS dan telepon. Kemarin anak rohani bilang, Dad, itu loh, saya enggak paksa.
Pak Yusuf kemarin, mertua dari Kok Philip hadir dengar profetik dari Papa Didit. Waktu dia begini, ini sebenarnya ini malu mesti keluar, tapi kan kita nak tergantung ini kan. Dia begini sama Papa Didit. Terlihatnya, kalau saya nak cocok begini, saudara. Saudara nggak paham ya? Nggak level ininya. Coba dia dilihat itu. Karena 1 tahun, 2 tahun kemarin dia udah tawarin saya nolak-nolak. Coba lihat itu, waktu begini. Dedi punya kalau begini mana laku. Langsung di order, saudara. Apa saya minta-minta? Kok saudara diam? Kalau ini saudara beli sekarang ada di mana-mana. Tapi yang mau pesan kakaknya mesti order dulu inden. Inden apa nginden? Terserah, saudara mengerti maksud saya. Cuma hanya orang yang mengerti saja. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Bukan ini maksud saya. 10 ayat 14 ya. 9:12. Dan ia telah masuk apa? Untuk apa? Ke tempat yang apa? Kudus. Dengan membawa apa? Darah apa? Tetapi dengan membawa apa? Yesus mati di kayu salib menjadi hukuman dosa karena kita. Ikuti saya. Yesus tidak berdosa. Dijadikan dosa. Dijadikan, ulangi kata-kata saya. Katakan, Yesus tidak berdosa. Jangan tambah bisa ya. Jangan katakan, Yesus tidak bisa berdosa. Berarti Yesus bisa? Katakan, Yesus tidak berdosa, bukan tidak bisa berdosa. Kalau tidak bisa berdosa berarti bisa berdosa. Katakan amin. Jadi dia mengambil apa? Hukuman dosa karena kita. Zaman perjanjian lama. Anggap kita ini di perjanjian lama ya. Om Yus harus bawa darah satu keluarganya. Betul tidak? Hei. Betul? Waktu serahkan kepada imam besar membawa darah itu di ruang kudus itu, darah yang dipersembahkan di sini, ingat matahari, halaman kan matahari yang menerangi kan, ruang kudus itu apa? Kaki Dian kan? Tetapi waktu Yesus masuk saudara, ini tirai terbuka, nggak ada batas lagi ini. Hei, katakan amin. Sehingga kita dijadikan imam dan raja kan? Kalau imam besar perjanjian lama, darah yang dia bawa ke ruang kudus, efeknya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Tetapi itu kan harus tiap tahun kan? Tapi Yesus dia masuk ke tempat itu sekali untuk selamanya. Tapi jangan saudara gunakan ini, kan saya sudah sekali untuk selamanya, saya mau hidup sesuka saya. Mau apa kalau itu mah goblok. Tidak menggunakan kasih karunia semau-mau kita. Katakan, saya tidak hanya menerima kasih karunia untuk masuk surga, tapi saya menerima kasih karunia untuk tidak mampu lagi melakukan dosa. Saya ulangi ya. Efesus 2 ayat 8. Saudara lihat firman ini mau kemana-mana nih. Jangan menanggapi dan saudara terjemahkan menurut maumu. Sebab karena kasih karunia kamu apa? Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, bukan? Jangan berhenti di sini.
Kita tidak hanya menerima kasih karunia untuk masuk surga diselamatkan, tapi kita juga menerima kasih karunia untuk melepaskan semua yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau saudara sudah diselamatkan oleh seseorang, dulu saya nonton ada orang wori ya, yang nangkap ikan itu dia terapung-apung di laut itu. Masih ingat itu Pak? Sempat viral itu Pak. Dia hanya berpeluk di sebuah kayu, sudah kurus. Dia masih diselamatkan, tapi dia berkata semua itu anugerah Tuhan. Jadi kita menerima anugerah bukan cuma karena karya Kristus membuat kita percaya dan kita beriman diselamatkan, itu bukan usaha kita. Sehingga saudara pikir kasih karunia itu berhenti di sini. Saudara menerima orang yang ditunjuk Tuhan untuk melepaskan firman. Orang itu disebut pembawa kasih karunia. Efesus 3 ayat 2. Oh, saudara bergelora atau enggak ini? Saudara bersyukur loh, yang tidak keprigen seperti saya sudah rangkumkan semua ini. Oh, saudara berkata bersyukur, nak keluar uang. Itu juga pelit. Saya dari Manado goncangan pesawat turbulensi itu berapa kali. Saya cuma berkata, saya belum mau selesai Tuhan. Bohong saudara kalau nggak takut. Saudara lihat ular besar, saudara lari, takut nggak? Itu takut wajar. Yang takut itu saudara takut kurang ajar, itu nggak percaya Tuhan bisa pelihara dia. Takut akan hari esok, takut akan status, takut akan apa? Pakaian. Ada 7 kan itu di Matius 6 kan? Saudara lihat ular, dia dibilangkan harus berani. Kemarin saya naik di tempat ini, saya langsung suruh bawa ular kaki 4 itu loh. Lewat di situ. Saya langsung ambil tombak. Saya enggak so selamat kok. Oh iya bagi saudara. Jadi ada anugerah yang dikerjakan tanpa usaha kita, itu usaha Kristus membuat kita masuk surga. Tapi bukan setelah itu saudara hidup semua gue. Kita butuh orang pelayan kasih karunia yang membuat kita berdiri strong di muka bumi ini. Memang kamu telah mendengar tentang apa? Penyelenggara, Bapak rohani itu penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Jadi kita di rumah itu firman menjadi pelita bagi kita menuntun hidup kita. Berarti penulis firman kasih karunia di dalam hidup saudara itu adalah penyelenggara kasih karunia. Bapak rohani itu penyelenggara kasih karunia, bukan sumber kasih karunia. Sumber kasih karunia itu adalah Yesus. Kami cuma selang, kami cuma pipa. Cari pipa yang tidak kotor, cari pipa yang clean, clear, pure, merits money-nya. Masa kita bicara ini, raja-raja bermufakat mau pecat kita. Persetan deng setan. Saudara paham atau tidak? Tinggal tunggu waktu saja. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah. Hei Bapak rohani bukan Tuhan. Gak ada kultus individu di sini. Justru orang yang khotbah takut menegur dosa, kultus individu. Karena dia takut ditinggalkan, supaya ikut dia terus. Itu kultus individu. Khotbah berkat-berkat ini dia takut jemaat tinggalkan. Itu kultus individu. Tapi dimensi rasuli membersihkan saudara. Tidak mau dibersihkan, keluar. Hei, kasih karunia bukan untuk kita masuk surga saja. Tapi kasih karunia ada penyelenggaranya. Dan penyelenggara itu selang. Channel, saya bilang selang supaya gampang, pipa. Biar sumbernya air bersih, kalau pipanya kotor. Kemarin saudara saya nggak tahu itu. Makanya cara kerjanya harus kayak Alan, jangan kayak Nathan. Dibersihin pipanya, pada lumutnya ada di sini. Taprop lagi banjir kamarnya Karen. Alan bersihkan, semua lumut diambil. Jangan cari hamba Tuhan yang cuma membersihkan pipanya padahal tempat banyak-banyak lumutnya tidak mau dibersihkan. Banjir lagi, Dad.
Kamu cuma bersihin saluran di bawahnya. Coba lihat di atas lumutnya. Dan dimensi apostolik itu membersihkan saudara. Saudara bukan cuma terima kasih karunia untuk masuk surga, harus bertemu dengan penyelenggara kasih karunia. Silakan duduk. Hei, yang mengerjakan kita kasih karunia. Firman kasih karunia mengerjakan kita. Kalau saudara ketemu, memang kamu telah mendengar tentang apa? Jadi Bapak rohani itu apa? Kalau saudara keluar masuk tersinggung sama yang sama hidupnya, tabuka taprop, begitu hidupmu. Semua bersih tarik, keluar sana. Hari Natal baru masuk gereja, tersinggung, keluar ke sana, kemari, keluar. Itu dia nama taprop, tabuka. Udah zaman now masih tersinggung dengan firman yang keras. Orang sudah dilantik di Sion kok raja-raja bermufakat mau kasih hancur. Nggak akan bisa saudara. Kalau Tuhan sudah menge-approve seseorang nggak bisa dibatalkan. Kalau Tuhan sudah menaruh mimpi sama Yusuf nggak bisa dibatalkan oleh jubah dirampas. Tidak bisa dibatalkan oleh sumur kosong. Tidak bisa dibatalkan oleh penjara. Apa karena jubah maha indah diberikan ayahnya mimpi Yusuf bisa hilang? No. Karena itu bukan mimpi Yusuf. Karena Tuhan yang menaruh mimpi. Saya berdoa firman-firman, mimpi-mimpi yang besar engkau akan melihat dari Tuhan. Bukan mimpi dan visi lagi. Kita tidak berjalan dengan visi misi, tapi dengan destininya Tuhan yang ditaruh sehingga kita bisa berjalan. Seringkali visi misi gereja ambisi. 1000 jemaat. Dengan cara berbagai macam menarik jemaat orang masuk ke gerejanya. Di sini nggak ada, malah usir-usir. Karena kita sedang membawa saudara bukan sama visi misi. Kita sedang membawa saudara kepada destiny yang sudah ditulis oleh Tuhan. Oh, kalau saudara mengerti rancangan ilahi dalam hidupmu, nggak terintimidasi masa depanmu. Christine kalau mau menikah harus tahu rumah Tuhan. Mau di cleansing. Dulu di track saya, kalau mau rasa surga, menikahlah. Kalau mau ngalami neraka, menikahlah. Jadi yang janda-janda yang tidak menikah, alhamdulillah. Tapi kalau nak tahan bertarak, tetap dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya Pak Lukas, kalau tahan bertarak boleh, kalau nak tahan carilah, nanti saya cari, amin. Saya utus Eliezer untuk mencari janda-janda yang keren. Ada teman Destiny kemarin dia menikah dengan saudara saya, Tuyu. Ibu Angel ya, siaran langsung saya lihat, wah keren. Duda ding janda ketemu. Bayangkan, beda 4 tahun, wanita yang lebih 4 tahun. Tapi saya lihat sukacitanya luar biasa. Karena Ibu Angel sudah mendahului Tuhan, makanya raja-raja datang. Mudah-mudahan dia nonton ini. Karena dia menikah dengan saudara saya. Omnya Nando. Nando punya om. Nando punya mama Tuyu. Nando punya mama dengan saya, itu anak basudara. Bukan cucu basudara. Kalau cucu itu bisa baku cucu sudah. Silakan duduk, saudara bergairah sekali. Jadi Bapak rohani itu apa? Penyelenggara kasih karunia. Saudara paham atau tidak? Kami berdiri lama ini untuk membuat engkau jadi juara. Abah bisa juara itu karena ada Om Doni. Jangan Abah juara kok dia bilang gara-gara saya. Don pukul tumbuh tampeleng kiri kanan pada dia. Iya dong. Ini kalau pendeta ini pelatih yang sabar. Yang terima hadiah siapa? Abah yang terima hadiah. Yang latih siapa? Yang mendapat berkat di domain-domain siapa? Saudara. Yang melatihnya apa? Rumah Tuhan. Dulu kita salah dengar khotbah, datang ke rumah Tuhan supaya ada makanan di rumah Tuhan, supaya pendeta makan katanya. Capcay, huyunggai, tidak.
Justru saudara datang ke rumah Tuhan, saudara dapat makanan rohani, supaya saudara bisa menang di domain yang ada pelacur, penindas. Datang ke rumah Tuhan itu bawa persembahan hormat, supaya dapat makanan manusia rohmu. Bukan pendeta dapat makan. Sorry, ini banyak orang tukang makan, kalau cuma mau mikir itu, saya usir mereka semua. Haleluya. Hei, jangan bangga bawa perpuluhan besar. Oh, kalau saya nak kasih perpuluhan Pak Tommy nak bisa pakai jas mahal. Kata siapa? Justru saudara harus bersyukur datang ke rumah Tuhan dapat makanan. Waktu saudara pergi ke domain, makanan firman yang di sini, ketika ada pelacur, ada penindas, ada penipu, firman yang akan membuat engkau mampu mendeteksi mana yang mau menjatuhkan saya di domain. Jadi Itin ingat ya, belum terlambat. Kalau semua minta silakan, ada urusan yang saya. Tapi harus temukan rumah Tuhan. Temukan penyelenggara kasih karunia. Saya itu enggak kesenangan berkati orang. Tapi kalau saya bicara saat ini, ada tujuan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Hidup kudus, kalau sudah terlanjur enggak kudus, minta ampun sama Tuhan. Dan berjalan dalam keluarga ilahi. Ada nggak yang berani khotbah kayak gini? Padahal mereka yang nyumbang tanah sama saya. Jadi karena tanah 17 itu sudah diubah suratnya menjadi milik Tommy Manaroyong. Dan tanah ini sudah diubah milik jemaat Sorong City Blessing. Nggak pakai lagi embel-embel pertama. Selamat datang di kerajaan Allah. Saya mau bikin ini tempat pesta kawin, terserah saya. Ada yang mau protes? Nggak usah mikir, nggak usah berargumen yang saya. Oh sadis, nggak sadis. Justru meluruskan hidupmu. Ada gedung besar sewa-sewa di tempat lain, amin. Saya akan bobol ini semua, saya sebelum Pak Daud, saya bobol semua. Ini nak bobol aja muat sudah 800, kalau kita bobol 1000, jadi pernikahan untuk 1000 di tempat ini. Kok gereja? Gedung ini bukan gereja, gereja adalah hidupmu. Selamat datang di Geraha Sorong City Blessing. Katakan welcome Sorong City Blessing. Gedungnya, tapi welcome rumah Tuhan. Saya lihat dulu ini, kilo 17 masih meragukan saya. Hah? Kalau macam-macam juga saya usir dari kilo 17. Hei! Memang kamu telah mendengar siapa? Hei, dengarlah orang yang memiliki apa? Approval sebagai penyelenggara kasih karunia. Katanya 12 bulan saya diskors, nggak pernah diutus pendeta ke sini. Takut apa? Ya kan surat anggaran dasar kan begitu. Kok nggak datang-datang? Pintu kita terbuka, penjahat saja boleh masuk, masa pimpinan daerah kita nak mau kasih masuk? Konsekuen dong kalau kasih keluar surat. Nanti saya duduk manis di situ. Haleluya. Ini bukan menyerang, kalau menegakkan itu 100%. Kalau diskor saya 12 bulan, katanya mau utus mereka. Mana ada utus-utus? Saya suruh dia 45 menit, saya 2 jam, tapi duduk di situ. Baru kita buat tanda tangan, baru bikin laporan sesat atau enggak, dengar sendiri. Jangan dengar kata orang, baru bikin kesimpulan. Itu namanya goblok tingkat dewa. Rekam ini, saya nggak pernah takut. Pakai anggaran dasar sendiri, nak mau melakukan anggaran dasar. Hei, ini bukan emosional. Mau beritahu orang punya goblok. Goblok tingkat dewo. Saya lihat masih banyak yang fals dengan saya. Hei, temukan penyelenggara kasih karunia. Yang saudara dengar itu penyelenggara kasih karunia. Memang kamu telah mendengar tentang tugas. Berarti kalau mereka menyerang kita, mereka tidak sadar mereka penyelenggara kasih karunia. Penyelenggara apa? Event. Penyelenggara kasih karunia itu saudara itu final destiny. Tidak penting saya di organisasi mana.
Tapi hubungan bapak anak itu tidak bisa. Itu final destiny. Orang udah baik-baik, kamu bikin saya semakin baik. Haleluya. Allah kerja melalui apa? Firman di dalam. Siapa yang menulis firman di dalam? Yang dipercayakan kepadaku karena di Alkitab kan ada begini, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Apa Allah cuma menyandingkan dirinya dengan Abraham? Dorang seempat tunggal. Nah, dengar baik-baik, makanya masuk di sini khotbah 45 menit, duduk saya khotbah 20 menit baru bikin laporan di mana sesatnya. Jangan kata orang baru bikin laporan, itu mah pengecut tingkat dewa itu. Saya bilang 6 tahun YouTube saya nggak dihapus. Hei, orang bodoh itu harus dikasih tahu. 2 tambah 2? Enggak, Alan bilang 5. Alan bodoh toh. Tetapi Pak Andreas bilang 4 Alan. Bilang. Bilang ke Alan yang lihat saya, bukan saya yang bodoh, Alan yang bodoh. Shooting ke sini kah? Ini macam bodoh juga yang di atas sih. Pak Kendi duduk dekat Alan, Pak Kendi. Orang lagi mengajar nih. Pak Kendi duduk dekat Alan. Jangan melawan Pak Kendi. Jangan melawan penyelenggara kasih karunia. Lihat ya. Ini dong satu kelas ini. Ini Bapak Guru lagi mengajar nih. Ini orang bodoh ini. Jawab 5 ya. Ini skenario toh. Terlalu. Pak Jeki di belakang Alan. Ayo Pak Jeki. Duduk di belakang Alan. Pak Jeki bukan Pak Kendi. Di nama saja dia lupa mana Kendi, mana Jeki. Ya, oke, pas ya. Oke. Ini orang di TK. Kasih Om Jeki di. Ya, ini ya. Anak-anak. Kerasa ruas suaranya Kak Pak Kendi. Anak-anak. Bukan, yang murid itu 1, 2, 3, 4. Anak-anak. Untuk adik Alan, 4 tambah 4 berapa? Salah lagi baru keras. Banyak orang berkuar-kuar di luar. Salah baru keras lagi. Tapi karena Alan ini orang yang mau ada penyingkapan. Dikasih tahu sama Pak Andreas. Alan 4. Ya. 4. 2 saksi. Pak Kendi bilang 4 Alan. Alan PK kepala Pak Jeki begini. 4 tahu. Toki saya tidak apa-apa. Dan saya tanggung jawab. Ya, kapal siapa nih 4 tahu gitu. Toki dia kepala sedikit. Ini yang pemalawang begini, skenario sudah diatur di sini, dia bikin dia begini. Mari sini Ustaz. Begini di belakang. Menghadap ke sana. Jangan begini 4 Alan. Nggak mau berubah dia. 4. Oke, ulang ya. Karena saya sebenarnya saudara sama hidup begitu. Ini orang bodoh toh. 4 tambah 4, 4 tambah 4, 2 tambah 2. 5. Ini orang bodoh. Kasih tahu. Gitu. Pak Kendi. Seberapa saksi? Masalahnya track ini mereka panggil semua yang keluar. Coba panggil saksi-saksinya benar. Jadi yang memberikan kesaksian di sana orang-orang bodoh yang tetap bertanding 5. Panggil dong ini orangnya yang berubah.
Panggil dong si Pele putus malintang patah itu dong, apa panggil. Telepon berani, panggil takut. Ngancam di telepon. Oh itu baru, apalagi kalau Damri dipanggil, tuh Damri kantor dia tabrak di pintu-pintu, amin. Awas kalau tersinggung Mei, itu Damri kelas besar itu, amin. Kenapa Damri satu lagi warna biru, saudara? Nggak tersinggung lagi. Alan 2 tambah 2. 5. Bodoh kah tidak? Ini orang bodoh bisa diubah. Yuk kita baca ayatnya supaya saudara mengerti. Mazmur 119 ayat 130. Karena belum tersingkap kan? Pak Jeki sebentar agak keras sedikit di kepala. 4 tahu? Gitu. Ya siap. Kan Alan belum tersingkap toh. Saudara panggil orang menyaksikan hidup kami ini yang belum tersingkap 2 tambah 2 4. Jadi dia pergi kesaksian dia cerita 5. Tapi kalian semua tersingkap seperti Alan. Alan 2, Alan 4. Ayo. Pak Kendi. Begitu. Itu bergaya Papua yang tadi masuk Jawa. Kok bergaul di penjara di orang Jawa sampai kau jadi lembut seperti itu. Sekarang saya tanya, ini orang bodoh yang tersingkap. Yuk kita baca ayatnya 2-3. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberikan pengertian kepada orang-orang. Sekarang saya tanya, sudah tersingkap ya Alan? Berapa saksi? Alan? Anak-anak? Pak Kendi susah panggil saya Bapak Guru, heran sekali. Jangan-jangan dia mata-mata ke sini ke apa? Anak-anak, sekarang Pak Kendi sendiri. Anak Kendi. Aduh. Saya takut Letom pakai ilustrasi begini baru bilang sesat lagi. Alan mau diubah kan? Tersingkap kan? Alan 2 tambah 2. Tersingkap. Sekarang jangan Pak Lusa, Pak Jeff, Alan pindah. Nah ini orang bebal ini. Sini jangan sambunyi, saya dapat kau aku dapat kau. Kalau papa marah, Susit bela saya, awas. Di tengah situ. Ini orang yang mempertahankan prinsip. Kalau bodoh bisa diubah. Tapi itu ada, sebenarnya di Alkitab itu ada 3 bodoh, fasik dan bebal. Jangan marah, ini cuma ilustrasi. Pakai dasi pendek berteraksi masuk baju keren sampai. Sotik dekat dulu ini. Ini memang betul-betul anak TK ini memang. Aduh. Ini anak PAUD ya, anak PAUD. Pokoknya PAUD kita juga akan berubah, tapi karena masih izin itu jadi. Anak PAUD SCB. Jefferson bersih kekel 2 tambah 2 tetap 5 gitu ya. Skenarionya begitu, jangan kau rubah skenario lagi ya. Ade Jefferson 2 tambah 2. Kasih tahu. Agak keras sedikit ini besar. 4 tahu. Haleluya. Dia takut sama Om Jefferson. Ini kesempatan, lagi kesel nggak bisa bikin apa-apa. Ini kesempatan, ini majelis yang saya marah ini begini gitu. Kesempatan, latihan lain, main lain sampai. Oke ya. Si Jefferson ini bersih ke berapa? 5. Ini disebut apa? Bebal. Orang bodoh masih bisa diperbaiki. Tapi kalau orang bebal, sama dengan kabal. Sudah ada saksi 2 bilang,
4. Coba shooting dorang. Ayo coba, dekat. Adik Jefferson, 2 tambah 2, angkat dengan tangan, 5. 10 itu kalau begini. Memang bebal. Ini 10 bukan 5. Oke. Saya harap saudara di tingkat bodoh saja. Kalau bodoh, firman tersingkap dia sadar. Tapi ternyata banyak raja-raja itu bermufakat raja-raja bodoh semuanya. Dikasih tahu kok nggak denger, saudara. Saya yakin kalau ini firman tersingkap, sudah balik ke tempat masing-masing sudah. Dengan membawa berkas-berkasnya. Oh haleluya. Saudara dapat sesuatu nggak? Orang yang tidak mau berubah itu apa? Bebal. Bersikuku dengan kok saya mau 5 apa? Saya mau beritahu, kalau engkau ada di tingkat bodoh, kalau firman tersingkap masih bisa. Galatia 3 ayat 1. Oh saudara, kalau masuk dalam penyelenggara kasih karunia, dia nak menyenangkan saudara. Tapi dia membentuk firmanmu supaya hidupmu hari-hari surga di bumi. Hei, saudara cari kesenangan di tempat-tempat wisata sebentar aja. Tapi kesukaan dari Tuhan itu. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Sukaan dari Tuhan itu kuatku. Nehemia mau membangun tembok, nggak ada modal. Modalnya kesukaan dari Tuhan. Kalau saudara punya sukacita menjalani trek ini, tantangan itu jadi pijakan kakimu. Sorry ya, surat-surat yang mengancam saya tidak membuat saya berhenti. Tapi itu jadi pijakan. Karena ular dan kalajengking jadi pijakan kita. Untuk Tuhan bawa kita naik lebih lagi. Saya berkhotbah ini karena tidak didasarkan benci kepada raja-raja. Harus dikasih tahu orang bodoh itu. Haleluya. Kembali ke Mazmur 2. Oh ini. Coba lihat cara penyelenggara kasih karunia khotbah. Tidak pakai. Saudara-saudara. Khotbahnya saudara-saudara tidak. Khotbah. Hai! Masa? Hai. Bencong yang berdiri di sini. Kalau pria yang mati disebut almarhum. Kalau perempuan almarhumah. Kalau bencong aluminium. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ini bukan makian. Ini memberitahuan kebodohan mereka supaya firman tersingkap. Saya takut lagi nih, menurut homiletika, pendeta Tommy sesat. Karena diajar itu kalau khotbah, mesti lihat di atas sini. Kita diajar khotbah di sekolah Alkitab. Supaya nak gugup, lihat orang itu di atas ini. Bagaimana kalau saudara tidur, saya lihat di sini. Lihat di atas mana? Jadi coba Enres tutup mata. Saya mesti lihat itu, tidak boleh lihat Pak Enres di bawah sini. Saya mau beritahu, khotbah itu sebagai bapak kalau menasihati anak harus melihat wajah mereka. Sementara nasihati kalau tertidur harus dibangunkan. Haleluya. Hei penyelenggara kasih karunia. Ini bukan main-main lagi. Ini bukan zaman main-main. Kita akan masuk, sudah melewati lembu kurus, lembu berdarah. Ini bukan main-main. 2023 ini tahun kesempatan. Tahun Tuhan beri kesempatan buat kita untuk membangun manusia roh kita. Membangun rumah di atas batu, hujan dan banjir, angin akan datang. Hanya rasul yang meletakkan dasar yang benar, dasar Kristus. Dasar Kristus, kalau Kristus menang, Kristus sebagai batu penjuru, kita sebagai apa? Living stone.
Haleluya. Hai orang-orang sorong yang bodoh. Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saya tanya, orang-orang Galatia melihat Yesus disalib, tapi ada rasul yang mendapat pohon yang menerangkan. Bukan cuma menerangkan tentang penyalipannya, tapi esensi dari salib itu apa? Esensi firman jadi manusia itu apa? Bukan sekedar untuk kita hidup pelayanan sosial, tapi memberikan DNA di dalam diri kita, ada DNA Kristus. Sehingga engkau bertemu Bapa rohani. Haleluya. Bertemu dengan Bapa rohani itu kasih karunia. Bukan program gereja. Silakan yang mengakui Bapak gereja, Bapak organisasi, saya hormati. Jadi kalau ganti ketua BPD, ganti lagi Bapak rohaninya. Enggak, saudara. Saudara paham atau tidak? Bapak rohani itu final destiny. Haleluya. Ayat 4, pasal 4. Kata kalau saya mengerti ini, saudara bersyukur loh. Saya bersyukur 7 tahun lalu ketemu Bapak rohani. Apa guru-guru dulu itu siapa? Itu guru-guru yang saya hormati. Amin. Bukan kami membenci guru-guru kami yang mengajar kami. Masa saudara membenci guru SD, guru SMP? Haleluya. Yang dimaksud ialah apa? Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang apa? Saudara mental raja ya, bukan mental budak ya. Kalau Yesus imam, saudara punya DNA imam. Kalau Yesus raja, saudara punya DNA raja. Lihat ke depan sini supaya saudara nangkap firman ini. Bagi anak-anak muda, ini bukan main-main. Kalau Anda ke mall bisa 3 jam, ini Anda dengar firman untuk masa depanmu. Ayat 2. Orang khotbah keras dibilang sesat gimana sih? Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh siapa? Ketemu Bapak, supaya saudara tahu tempat yang tepat. Ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita ditaklukkan juga apa? Kenapa hidupmu itu di bawah tekanan roh dunia? Karena perlu akil balik. Perlu ketemu dengan Bapa rohani. Katakan amin. Roh-roh dunia itu banyak, kekhawatiran, ketakutan. Hubungan Bapak anak ini final destiny. Katakan amin. Ini final destiny. Saya punya anak-anak rohani itu, mereka strong, berdiri kuat. Walaupun dapat ancaman pecat dari organisasi mereka. Karena hubungan kita hubungan Bapak anak. Katakan amin. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada apa? Yang membuat saudara, yang menentukan saudara akil balik itu siapa? Jadi Bapak dia tahu ini anak masih suka dikuasai roh dunia. Yuk kasih makan dia supaya dewasa. Ayat 19. Katakan ayat 19. Cuma anak-anak itu banyak bicara. Kasih suruh orang itu banyak bicara. Kenapa belum bikin atapnya? Toko tutup. Tunggu di sini kan. Karena di Sorong cuma 1 toko kah? Saya langsung lawan semua. Kenapa belum dibikin? Toko masih tutup. Tunggu di sini. Kita lari dalam tempo sesingkat-singkat. Don't pikir toko cuma 1 jadi. Bapak itu jangan saudara lawan, dia tahu. Dia tahu cara mendewasakan anaknya. Waktu didewasakan diam. Waktu Abraham membawa Ishak, Ishak nak pernah ngomong. Pikul kayu seperti itu lambang dari tipologi Kristus. Dia nak protes, dia hanya hidup dalam rancangan bapaknya saja. Tapi setelah selesai semua dia tanya, mesbah sudah tersedia, mana dombanya? Dialog itu kalau saudara baca, saya kalau baca Kejadian 22 itu bukan melo, thank you Lord. Nak protes. Ada kalanya, katakan ada kalanya. Kenapa Yesus berkorban? Yesus berkorban bagi siapa? Bukan buat saya dan saudara, buat Bapaknya. Supaya saudara dan saya kembali ke rancangan Allah.
Saudara kan senang tuh, karena Yesus berkorban memang untuk kita. Tapi semua itu adalah program Bapa. Contoh, ini contoh ya, enggak terjadi sih. Pak Jeki, bukan Jeki nih, sudah sekarat di rumah sakit. Baru dokter putuskan begini, kalau ginjalnya tidak diangkat atau tidak dicangkok, Pak Jeki meninggal. Pak Jeki enggak tahu. Tapi tiba-tiba anaknya Pak Jeki menyodorkan dirinya. Dok, ambil ginjal saya untuk papa saya. Tanpa segantan Pak Jeki. Itu yang Yesus lakukan. Dia lakukan bukan untuk saudara. Untuk bapaknya. Karena kita. Yesus tidak berdosa, dijadikan hukuman dosa karena kita. Kalau kita yang mati di salib, tidak bisa. Karena kita sudah keturunan Adam. Yang notabene DNA dari Adam pertama. Kenapa Yesus tidak berdosa? Karena dia bukan DNA dari Adam pertama. Rahim Maria cuma jadi inkubator. Tidak ada sperma Yusuf dan sel telur Maria bertemu baru Yesus jadi. Tidak ada sekali. Tidak ada intervensi manusia. Firman benar-benar jadi manusia. Dan dia tidak keturunan Adam yang berdosa. Setelah Yesus mati itu bukan karena keputusan manusia. Karena keputusan Bapa. Katakan Yusuf dan Maria. Cuma mengcover sebagai orang tua jasmani. Tapi tidak ada benihnya Yusuf. Kalau ada benihnya Yusuf, Yesus tidak layak. Karena Yesus pun berdosa kalau benih dari Yusuf. Dia benih tanpa sentuhan tangan manusia. Dialah batu itu tanpa sentuhan tangan manusia. Dan kita ada benih. Dia batu itu. Yesus adalah batu penjuru. Kita adalah living stone. 1 Petrus 2 ayat 4-5. Jam berapa ya? Udah 1 jam setengah loh saudara dengar firman. Nggak terasa kan? Kenapa haus saudara nangkap dengan manusia roh? Biasa sudah gelisah-gelisah begini. Kaki segosok-gosok begini. Saya bilang malaikat kasih dia supi di situ. Karena tahu supi, tanya sama orang Manado apa itu supi. Udah hidup bukan diperpanjang dengar firman lama. Dan sorry bukan ini. Oh ini sudah tidak apa-apa. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu yang hidup? Yesus. Yang memang dibuang oleh siapa? Tetapi yang dipilih dan dihormati di mana? Ayat 5. Oh nanti saya khotbah batu minggu depan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai apa? Wow. Katakan wow. Untuk pembangunan suatu apa? Rumah rohani. Bagi suatu apa? Imamat yang kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan amin. Galatia 4 ayat 19. Oh, saudara lihat ini firman memanggil firman. Tangkap aja dengan manusia romo. Seorang pelayan kasih karunia sedang menulis firman. Dan engkau akan berjalan bukan dengan kekuatanmu. Firman yang di sini akan jadi pelita bagi kakimu. Di sana Roh Kudus akan menolong hidupmu. Nggak stres lagi saudara. Saya masih terikat ini, tolong doakan, ke sana doakan. Nggak perlu. Firman yang akan menyelamatkan engkau. Firman yang tulis di dalam hatimu dipimpin oleh Roh Kudus akan menerangi jiwamu. Iya ya. Iya ya. Saudara punya kesukaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu tidak usah suruh Roh Kudus tolong saya. Saudara yang harus sadar. Haleluya. Masa saudara merokok baru bilang Roh Kudus tolong hentikan saya. Tidak perlu. Roh Kudus bukan pekerjaan aneh menghentikan saudara rokok. Saudara yang harus mematikan rokok. Saudara paham atau tidak? Hei. Saudara mampu. Itu karena ada pekerjaan firman dan roh ini saudara. Tadi akil balik kan? Katakan akil balik. Kenapa saudara harus akil? Karena ingin dipercayakan rahasia-rahasia yang lebih besar. Hai anak-anakku. Berarti kalau Paulus ngomong hai anak-anakku, Paulus sebagai apa?
Sebagai Bapa penyelenggara apa? Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Supaya saudara itu akil balik. Katakan amin. Sampai apa? Ini bukan Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi roh yang baru di dalam dirimu. Kristus yang ada, rohmu yang baru itu didewasakan. Supaya apa? Termanifestasi. Tiba-tiba saudara berkata begini, kok di padang gurun bisa menang ya? Nggak minta doa sana, tolong doakan supaya saya mampu menghadapi masalah ini. Hei, itu versi lama. Saudara harus didewasakan, karena yang menghadapi masalah bukan pendoa syafaat, kau sendiri. Karena pendoa syafaat punya masalah yang lebih soe dari ngana. Baru terbuka kita. Baru terbuka kita. Saudara itu mau dialihkan dari ST20, Suzuki Carry, mau dikasih pindah di Hilux. Saudara masih bersikeke dengan 5 naik gunung. Oh, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Suruh saya pindah di Hilux kok Tuhan tolong. Sampai salah ngomong, Tuhan tolong, Tuhan colong. Kalau kira Tuhan pencuri kah colong. Ini gereja ngajar apa sih? Haleluya. Semakin lama engkau dengar firman, engkau semakin melihat engine rohanimu itu. Haleluya. Ini sakit bersalin secara rohani. Kehidupanmu harus ada di kandungan rohani yang tepat. Supaya rupa Kristus, bahasa Inggris. Bukan Kristus yang di surga. Christ in you. Masa Kristus sudah jadi Kristus Allah, saudara mau form dia. Siapa saudara? Siapa Paulus? Mau membentuk Yesus. Kristus yang raja di atas segala raja itu. Yang dibentuk ini, yaitu rohmu yang baru. Waktu engkau percaya Yesus yang menerima kasih karunia masuk surga. Engkau butuh kasih karunia, pelayan kasih karunia supaya rohmu yang baru itu, saudara adalah manusia roh, bukan memiliki roh. Katakan, saya manusia roh. Saya adalah terang. Bukan saudara memiliki terang. Baca Alkitab itu yang benar. Saya adalah terang. Yesus apa? Adalah. Apa Yesus menjadi jalan? Apa Yesus menjadi juru selamat? Yesus adalah jalan, kebenaran, bukan menjadi jalan, bukan menjadi kebenaran, bukan menjadi kehidupan, karena dialah kehidupan itu sendiri. Saudara paham atau tidak? Itu jati diri kita sesungguhnya. My little children of whom I travel in birth again until. Sampai Christ. Christ yang mana ini? Christ yang mana ini? Hei, pegang tanganmu itu. Christ yang mana ini? Roh saudara yang baru. Bukan keturunan Adam waktu engkau percaya lahir baru. Rohmu bukan keturunan signature Adam yang berdosa, tapi keturunanmu asal dari sorga. Kristus mana yang dibentuk ini? Bukan Kristus yang berjalan 3,5 tahun. Tetapi waktu engkau lahir baru, rohmu menjadi roh Kristus. Itu yang dibentuk. Christ be formed in heaven atau in you? Katakan in me. Kalau semua in us. Kalau saya bilang kepada saudara in you. Kalau saudara bilang ke saya, kalau saudara yang ngomong in me, mau mi loba kah, mi capcai kah, terserah. Saudara paham atau tidak? Biar belajar bahasa Inggris little can, amin. Haleluya. Kristus di dalam kita di form. Siapa yang memform? Pelayan kasih karunia. Siapa itu? Channel blessing.
Kalau engkau dibentuk dari dalam sini, lama-lama engkau berkata, kok nggak tersinggung lagi? Yesus dibilang Beelzebul nggak tersinggung karena DNA-nya sama. Dulu saya sudah pendeta, mobil saya disalib, saya tahu itu jalan saya, ngamuk sekarang. Sekarang mau disalib, silakan. Ngapain ngebut-ngebutan? Mobil mereka jelek, mobil saya bagus, tabrak, yang rugi siapa, amin? Hei, lama-lama saya berkata, kok gak tersinggung lagi? Kok yang 4 tambah 4 tadi? Itu siapa itu yang pakai merah? Erik ya, bukan? Kemarin istrimu sama-sama Dedi di Jakarta. Harus setia ya. Dia dari Bekasi, bawa buah buat Dedi dan Mom. Amin. Saudara cuma kilo 10 gak pernah bawa buah, amin. Tenang, saya ngomong di kau tapi yang lain tersinggung. Paling semua tunggu Mom, cari muka sama Mom sampai. Kalau Mom boleh, Dedi gak boleh. Saudara suka Mom dan suka saya. Nggak ada yang saya suka Mom, Dedi, tar saya suka, tak hajar. Hati-hati Jeff ya. Atau saya begini, saya suka Dedi, Mom enggak, saya hajar juga. Saudara sudah terlanjur jadi anak rohani kami. Katakan sudah terlanjur. Bukan karena korban percintaan, bukan. Tapi hati Bapa turun kepada anak-anak. Baca. Christ be formed in you. Christ be formed in me. Ayo. Siapa yang membentuk Kristus di dalam saudara? Channel blessing. Bapak rohani. Sehingga berkata kok sekarang kuat. Erik secepatnya. Istrimu setelah lulus S2 langsung ke sini. Saya senang. Siapa lagi? Semua yang saya berkati itu enak saya. Suaminya hitam, istrinya putih. Siapa yang mempersatukan mereka? Tapi jangan rancangan Pak Jeki Yesus hitam di hitam, tidak usah bikin kopi susu, awas ya. Luar biasa nggak di sini? Nggak usah pilih-pilih kulit, yang penting Christ in you. Mana Israel mana? Suku Israel mana? Usah berangkat. Ini juga kopi susu. Pak Yaki tidak usah berencana cari susu karena so ada. Amin. Supaya tidak masuk susu di tempat lain lagi, amin. Kopi susu. Hei, siapa yang mempersatukan kita di sini? Kristus. Ada Chinese. Ini sudah komitmen di sini ya, Mei. Adiknya Mei ya. Siapa namanya? Ayo keras. Michael dan siapa? Sudah mau pindah-pindah? Itu dong. Ini pasti kalau ada yang kena shooting lagi nanti dia datang numpang kencing baru kata-katakan yang lain lagi. Kalau banyak strategi mereka itu menjelekkan saya, kencing lah, rasa berak lah. Lain kali kalau orang datang ke rumah bilang, Pak pakai pamper saja Pak. Aneh ya, tapi tetap enjoy kita ya. Saya lihat Pak Daud dan Ibu Dondo macam pasangan muda terus. Di Surabaya dengan Ibu, mana Ibu Daud? Waktu Nail ulang tahun Dondo bagus suap ke tidak? Ada bagus suap toh? Enggak. Bagus suap. Langsung kelihatan muda Pak Daud. Dulu pejabat, saya bilang pejabat dulu keren, memang ada perjalanan dinas, tapi Pak Daud bilang perjalanan yang menggairahkan dengan Bapak rohani katanya. Ini bukan main-main, besok-besok juga Jefferson perjalanan dinas dengan Bapak rohani. Saudara kalau berjalan dengan penyelenggara kasih karunia jangan pikir makan. Yang saudara pikir itu bagaimana cari uang supaya tidak susah makan, amin. Hei! Mau masuk ke ruang Maha Kudus? Kalau Yesus sudah masuk, kita pun akan melewati tempat yang sama. Oke, Ibrani 10. Ini ayat terakhir, kita akan perjamuan. Saudara diberkati Tuhan. Roma 8 ayat 9 dulu, baru saya cari ayatnya. Roma 8 ayat 9. Kalau rahasia ini terbuka buat saudara, orang tanya, apa itu Roh Kristus? Bapak mau dengar? Kalau saudara nggak mampu dengarkan, saya kasih ketemu Bapak rohani saya. Kalau Bapak mau dengarkan cerita yang Anda tahu saja. Katakan amin, simple kok menceritakannya. Terlalu kalau orang mau tanya, kenapa? Pak mau duduk, bisa nggak 1 jam saya ceritakan tentang Roh Kristus? Gampang kan? Saya lahir dari keturunan Adam pertama.
secara lahiriah. Waktu saya lahir baru, kelahiran rohani namanya. Yang tadinya saya keturunan Adam yang berdosa, roh saya menjadi roh benih yang tidak bisa berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 19. Ya kalau Bapak tidak mau percaya berarti Bapak itu belum Tuhan bukakan. Atau Bapak bebal sama yang sana. Itu aja. Tapi jangan bilang begitu, nanti dia tinggalkan kita. Haleluya. 2 tambah 2. Sudah kan sepinter. Berarti firman sudah tersing. Semua jawab. Anak-anak 2 tambah 2. Begini Mei. Begini kan angkatan itu begini. Ini 5 Mei. Oh begini saya tidak dapat lihat. Gini 4. Simple saudara. Tapi ingat. Roh-roh antikris itu. Bukan penyelenggara kasih karunia. Dia tidak mau Kristus di dalam saudara terbentuk. Tapi Bapak rohani berdiri lama, dia mau Kristus di dalam itu didewasakan. Waktu engkau kedomai, tidak perlu saya besuk. Tapi Kristus di dalammu dewasa. Seperti Kristus menang, demikian kita menang. Karena DNA-nya, DNA pemenang. Yuk kita baca ayat ini, 2-3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki apa? Siapa sudah memiliki roh Kristus? Dari mana roh Kristus? Bukan dari debu tanah. Kalau Adam dari debu tanah, makanan ular. Kalau engkau tahu dari roh Kristus, Kristus tidak bisa dimakan ular. Karena dia bukan dari debu tanah. Saudara bisa katakan amin? 1 Korintus 15 ayat 45, 46, 67, 48 pokoknya gitu. Ini semua perjamuan saudara. Saya lagi cari, tadi saya bilang Ibrani berapa ya? 10 ya? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tadi saya bilang apa? 1 Korintus 15. Berdiri aja sudah mau perjamuan. Oh, saya bergairah sekali. Roh saya bergelora. Capek secara fisik, saudara. Naik pesawat seperti... Cuma selalu berkata, destiniku masih panjang Tuhan. Ibu Titi berapa kali, dia di Ambon begini. Udah, saudara. Kalau mau mati, jalan kaki, tidur pun mati. Cuma belum waktunya karena masih Tuhan perpanjang destiny kita. Makanya rumah Tuhan saudara yang suka kalau sudah keprigen aja bisa. Masa rumah Tuhan sudah di kota sendiri nggak bisa? Karena Bapak rohani penyelenggara kasih karunia memform Kristus di dalam saudara. Dibentuk dengan firman. Nanti ada firman kerajaan, firman anugerah, the word righteousness, the word Kingdom of God. Nanti saya akan bagi 10 hari Minggu depan. Apa makanan rohmu yang baru? Bukan Alkitab tertulis, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Proceeding word. Nanti saya bagikan minggu depan. Katakan, saya bukan keturunan debu tanah. Seperti ada tertulis, manusia roh saudara ya, ini tetap debu tanah. Dia kembali ke tanah. Tapi roh saudara tidak bisa dimakan lagi oleh siapa? Ular itu lambang setan. Karena yang tidak bisa dimakan oleh setan itu yang keturunan Kristus. Kalau saudara belum lahir baru, tidak menyadari keturunan Kristus, masih saya kan ini debu tanah manusia. Saudara jadi santapan setan. Ya, saya kasih 2 ayat ya. Sama Kejadian 3 ayat 14 bentar. Seperti ada tertulis, manusia pertama apa? Menjadi apa? Tetapi Adam yang terakhir menjadi apa? Ini yang tidak boleh disentuh oleh setan. Katakan amin. Roh saudara. Ayat 46. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Dari tanah kan. Kemudian baru datangnya yang apa? 47. Manusia pertama berasal dari apa? 1 Korintus 3 ayat 14. Supaya saudara ngerti. Kalau saudara sadar saudara lahir baru, saudara jadi makanan setan. Kejadian 1, Kejadian 3 ayat berapa? 14. Ini ayat tiba-tiba. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala apa? Dan dengan perutmu engkau akan menjalar dan apa? Apa makanan ular? Kalau engkau keturunan debu tanah, engkau jadi santapan ular. Siapa keturunan Kristus? Tidak jadi santapan setan. Antikris sedang merajalela. Dia tidak bisa memakan engkau. Jangan takut. Karena rohmu lebih besar dari roh apapun yang ada. Haleluya.